Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mandi darah. Teriakan seperti guntur membawa beberapa douki saat bergema di setiap sudut kota suci Jia Ma. Tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah tertentu. Douki yang meningkat di sana seperti pilar langit yang bergelombang. Yafei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat douki meletus. Apa yang kita lakukan sekarang? Primer Tengshan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong mendengus dingin. Udara dingin yang samar menyelimuti tubuhnya. Di bawah penutup udara dingin ini, warna biru tua di matanya juga menjadi lebih gelap. Semuanya dengarkan, jaga posmu dengan aman. Jangan panik. Tidak perlu melaporkan jika ada yang mengganggu. Bunuh saja. Wajah cantik Yafei sedingin es. Matanya mengandung kejahatan saat teriakan dinginnya menyebar ke seluruh klan primer. Hai Bodong sedikit mengangguk saat dia melihat Yafei mentransmisikan perintah dengan tertib dan dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyempitkan kedua matanya dan dengan dingin mempelajari tempat di mana douki meletus. Kedua tinjunya di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Si Tua Yunshan. Karena kamu ingin menghancurkan klan primerku, diriku yang dulu akan melukai tulangmu dan membuatmu berdarah. Sementara anggota klan primer menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan keras yang teratur tiba-tiba keluar dari tempat di dalam kota suci Jia Ma tempat douki meletus. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar individu berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum melompat dan bergegas di atas gedung-gedung kota. Ketika jubah putih berkibar tertiup angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari Mystic Cloud Sect. Tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect benar-benar mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin memakan klan primer dalam satu gigitan. Cukup banyak orang yang menghirup udara sejuk saat mereka melihat jubah putih yang mengalir di atas gedung seperti kutu. Segera ada rasa kasihan dan pikiran miskin yang dilontarkan. Mystic Cloud Sect benar-benar terlalu sombong untuk menyerang dengan keriuhan seperti itu. Unit jubah putih itu seperti semburan berwarna putih yang melonjak dari bagian utara kota. Akhirnya, mereka bergerak ke segala arah, mengelilingi tempat di mana klan primer berada. Momentum dan aura itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan Mystic Cloud Sect telah mengirim setidaknya 1.000 orang. Skala seperti ini sebanding dengan pasukan berukuran kecil. Seluruh ibu kota menjadi seperti panci minyak mendidih ketika semburan berwarna putih melonjak. Itu benar-benar berubah menjadi keributan. Tak terhitung banyaknya orang juga melompat ke atap dan tetap berada sangat jauh di belakang semburan ini. Akhirnya, mereka berhenti tepat saat mata mereka bisa melihat klan primer saat mereka mencari tempat dengan pemandangan indah untuk mulai menonton acara besar yang paling sensasional di Kekaisaran Jia Ma dalam 1 abad terakhir ini. 3 klan besar dari Kekaisaran Ma Jia telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan kesulitan melampaui mereka. Serangan Mystic Cloud Sect terhadap klan primer tidak diragukan lagi adalah tabrakan dengan skala terbesar yang terjadi di dalam Kekaisaran Jia Ma dalam beberapa dekade terakhir. Hati cukup banyak orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang tabrakan antara yang kuat. Oleh karena itu, sebelum semburan putih Mystic Cloud Sect tiba di klan primer, beberapa area tinggi di sekitarnya sudah dipenuhi dengan massa hitam kepala manusia. Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan terjadi nanti.
Ya Fei melihat gelombang berwarna putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi di pojok saat itu? Lagi pula, apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Ya Fei. Dia segera mengangkat tangannya dan duki hijau kaya yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat melonjak dan menutupi tinjunya. Hah? Anda telah maju ke Douling? Kapan ini terjadi? Hai Bodong di sampingnya langsung terkejut ketika dia melihat aura yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Ding dan dia bertanya dengan heran. Karena saya tidak bisa merasakan kaki saya hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup baik, hanya saja saya biasanya tidak melepaskan duki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum saat menjawab. Adalah bagus bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Ya Fei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Jika itu masalahnya, bahkan jika klan primer dimusnahkan total, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Hai Bodong mengangguk saat dia tiba-tiba berbisik. Xiao Ding dan Ya Fei kaget saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi mantan menjadi sangat serius saat dia berkata, mereka di sini. Kedua orang itu mengikuti suaranya dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar mansion ini dipenuhi dengan sosok manusia berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka dengan seragam memegang pedang panjang tajam yang memantulkan cahaya dingin dan padat di bawah sinar matahari. Kilatan tersebar di mansion, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. Kalian berdua harus mengatur interior mansion. Saya akan memimpin orang untuk memblokir orang-orang dari Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan Ya Fei. Kakinya langsung menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, Primer Tengshan buru-buru berteriak keras setelah melihat ini. Setelah itu banyak anggota klan yang kuat dari klan Premier mengikuti dari dekat. Akhirnya, mereka berkedip dan muncul di luar mansion, berhadapan dengan unit besar Misty Cloud Sect. Tubuh Hai Bodong digantung di udara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap es douki terentang dari punggungnya. Kedua sayapnya dikepakkan untuk menahannya tetap di udara. Kedua matanya mengandung rasa dingin saat mereka melihat gelombang berwarna putih dari unit Misty Cloud Sect yang besar. Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti aliran douki, aura agung menyelimuti langit dan tekanan yang tidak biasa menutupi radius 100 meter. Mengingat kekuatan kelas Do Huang dari Hai Bodong, aura yang dia keluarkan tidak hanya menyebabkan keributan di dalam unit Misty Cloud Sect yang besar, tetapi banyak pengamat di gedung-gedung tinggi sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seruan. Menjadi salah satu dari sedikit elit Du Huang yang bisa dihitung dengan jari seseorang di dalam kekaisaran Magia, reputasi Hai Bodong sekali lagi pulih ke tingkat yang mirip dengan puncaknya saat itu. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk membalikan keadaan dengan kekuatan Anda sendiri? Jika Anda bijaksana, Anda harus segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Dua tangisan tajam tiba-tiba meletus dari kota tepat saat aura Hai Bodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengan yang pertama tiba-tiba muncul. Suara deras angin dengan cepat mengikuti saat kedua aura ini muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya menembus langit di depan pandangan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya muncul di udara di luar klan primer. Kedua orang yang muncul juga memiliki penampilan tua. Mereka mengenakan jubah putih bergambar awan. Kedua aura kuat itu jelas dipancarkan oleh kedua orang ini.
kedua sesepuh dari Mystic Cloud Sekte yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan tertekan yang samar-samar dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati sejumlah besar orang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Du Huang's Elite. Sejak kapan dua Du Huang tambahan muncul di Mystic Cloud Sect? Mata Hai Bodong terfokus pada kedua orang ini setelah penampilan mereka. Ini terutama ketika pandangannya menyapu ke arah wajah mereka berdua. Hatinya langsung sangat terkejut. Suara rendah dan dalam yang membawa ketidakpercayaan bergema di langit. Yundu? Yunsa? Bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas Do Huang? Hehe, jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang bisa naik ke Do Huang dan yang lain tidak bisa. Orang tua yang dipanggil Yunsha tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Hai Bodong. Hai tua, dua orang tua ini paling banyak adalah bintang Do Huang 3 tahun lalu. Bagaimana mereka bisa menembus kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke arah sisi Hai Bodong. Itu adalah Primer Tengshan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Hai Bodong suram. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menyapu Yundu dan Yunsha. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura dari keduanya kurang tepat. Meskipun aura mereka mungkin tampak telah mencapai kelas Do Huang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alami seorang elit Do Huang. Kupikir Yunshan pasti menggunakan teknik rahasia aneh untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tengshan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsha bukanlah Do Huang elit sejati, seharusnya tidak sulit bagi salah satu dari mereka untuk menunda Hai Bodong. Orang yang tersisa jelas akan sangat sulit untuk dihentikan mengingat kekuatannya. Selain itu, begitu murid-murid Mystic Cloud Sekte di luar melepaskan serangan, kemungkinan para ahli di dalam klan tidak akan dapat bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti itu. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda membunuh orang lain. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid Mystic Cloud Sekte lainnya. Primer Tengshan tertawa getir. Mereka hanya bisa melakukan ini mengingat situasi saat ini. Namun, biarpun mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan mata banyak orang. Hai Bodong, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan menyerahkan orang hari ini? Tatapan Yunsha gelap dan dingin saat berteriak saat dia melirik Hai Bodong dan Primer Tengshan yang tergantung di langit di atas Menshan. Tindakan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan semua leluhurmu. Apakah Yunshan tua itu tidak takut bahwa leluhurnya akan mengejarnya untuk menyelesaikan masalah? Hai Bodong tertawa dan diejek. Ekspresi Yunsha dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Keduanya mengangkat tangan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid Mystic Cloud Sekte, dengarkan. Hari ini, kami akan membasahi klan primer dengan darah. Aura pedang yang tebal dan dingin tiba-tiba melonjak dari semburan berwarna putih orang-orang saat tangisan kedua orang itu terdengar. Itu menutupi matahari dan menutupi seluruh kota. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.